Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang berkaitan dengan aqsamul kalam, aqsam al-kalam. Al-kalam itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama khobar, yang kedua insya. Khobar yaitu sesuatu yang memungkinkan untuk disifati dengan as-sidq awil kadhib li dzatihi. Nah, untuk khobar ini pun terbagi menjadi tiga macam, ditinjau dari al-mukhbir, ditinjau dari sisi orang yang memberitakan. Yang pertama, ma la yumkin wasfuhu bil kadhib, yaitu khobar yang tidak mungkin disifati dengan dusta, seperti khobar dari Allah, khobar dari Rasulullah SAW yang sahih, maka khobar tersebut tidak mungkin disifati dengan al-kadhib. Yang kedua, as-tsani, yang kedua, ma la yumkin wasfuhu bis-sidq, khabar yang tidak mungkin disifati dengan as-sidq. Ini juga khabar yang seperti ini, seperti berita tentang perkara yang mustahil secara syar'i atau secara akal, seperti orang yang mengklaim sebagai nabi, dia memberitakan tentang dirinya kalau dia adalah seorang nabi. Ini berita yang dusta. Atau khobar yang dipastikan dusta, yaitu khobar yang memberitakan tentang berkumpulnya dua perkara yang kontradiksi, yaitu dua perkara yang naqid atau ijtima' naqidain, berkumpulnya dua perkara yang kontradiksi fi ainin wahidatin fi zamanin wahid, pada satu zat dan satu waktu. Itu tidak mungkin berkumpul padanya dua sifat sekaligus. Contoh misalkan sifat ada dan tiada tidak akan mungkin berkumpul pada satu zat di waktu yang sama. Kita katakan ini buku memiliki sifat ada dan memiliki sifat tidak ada, itu sesuatu yang mustahil, ya. Kemudian yang ketiga, khobar yang memungkinkan disifati bis-sidq wal kadhib, imma ala sawa au ma'a rujhani ahadihima, ka ikhbari syakhsin an qudumi ghaibin wa nahwihi, ya. Yang ketiga, khobar yang memungkinkan juga disifati dengan as-sidq wal kadhib, baik kemungkinannya adalah sama, 50-50, 50-50, bisa dikatakan dusta, bisa dikatakan benar, atau ada kemungkinan benar lebih mendominan atau dusta lebih mendominan. Ini jenis-jenis khobar. Namun ya ikhwan, pembahasan kita dalam usul fikih, ya, ingat, usul fikih ini lebih terfokus pada kalamullah, kalamur rasul, sehingga itu pun lebih kita fokuskan ke pembahasan yang sahih dari hadis-hadis Nabi SAW. Jadi antum tidak usah terlalu capek dan lelah memikirkan kalam selain kalamullah wa kalamur rasul, karena tujuan diletakkan ilmu usul fikih untuk memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi SAW yang sahih. Sehingga ya, dari tiga jenis ini tadi, kalam
atau khobar yang akan kita bahas itu khobar dengan jenis yang pertama. Apa? Khobar yang dengan jenis perkara yang la yumkin ayyusab bil kadzib. Khobar yang tidak mungkin disifati dengan kadzib. Berarti apa? Khobarillah wa khobari Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Khobar dari Allah, khobar dari Rasul yang sabit, yang sahih. Ini akan kita bahas. Difahami? Jelas? Adapun yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, 3 perkara tersebut itu cuma sekedar teori. Cuma sekedar teori bahwasanya khobar ditinjau dari sisi orang yang memberitakan khobar tersebut. Ada kemungkinan khobar itu 3 macam. Ada khobar yang berasal dari Allah Azza wa Jalla, ada khobar yang berasal dari Rasul. Khobar yang datang dari Allah, khobar yang datang dari Rasul, kita katakan apa? Khobar tersebut khobar yang sahih, yang shadiq, ya. La kadziba fihi, tidak ada kedustaan padanya. Khobar yang kedua, khobar yang datang dari pendusta. Khobar yang datang dari pendusta, kadzab, tidak bisa diterima. Contoh orang yang mengklaim sebagai nabi, khobar dari Dajjal, khobar dari iblis, dari syaitan. Khobar-khobar seperti ini tidak bisa diterima, ya. Hatta Abu Hurairah menerima khobar dari syaitan itu pun setelah dilaporkan kepada Rasul. Apa kata Nabi SAW? Shadaqaka wa huwa kadzub. Benar jin itu apa yang disampaikannya, tapi dia pendusta. Wadih, lewat khobar-khobar dusta tidak kita bahas. Kemudian yang ketiga, khobar dari umat manusia. Mungkin benar, mungkin salah, mungkin jujur, mungkin dusta. Itu khobar ala haddin sawa aw ala ahadi amrain, imma marju wa imma rajih. Nah, khobar-khobar yang seperti ini juga tidak kita bahas dalam bab usul fikih. Kenapa? Khobar manusia, ya. Yang dituntut bagi kita natawakuf, nata'akkad, ya. Kita tawakuf di khobar tersebut, kita lakukan pengecekan benar ataukah tidak. Setelah benar barulah kita melakukan pengkajian. Namun ini juga tidak kita bahas. Kenapa? Karena pembahasan kita lebih fokus kepada Al-Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Difahami? Kemudian jenis kalam yang kedua adalah kalam al-insya. Insya itu adalah suatu kalam yang tidak mungkin disifati bisidqi wal kadzib. Kenapa tidak disifati bisidqi wal kadzib? Karena insya adalah sifatnya at-talab. Imma al-amru wa imma an-nahyu. Kadang dia perintah, kadang dia larangan. Itu namanya insya. Memunculkan. Insya itu artinya memunculkan. Ketika ada seseorang mengatakan seperti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan qu anfusakum. Insya bukan? Jaga diri kalian. Apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla? Agar kita menjaga diri kalian. Jelas? Nah, kemudian al-kalam dalam bab insya ini tadi terkadang ada khabaru insya, ya. Khabaru insya. Apa makna khabar insya? Ya. Ditinjau dari 2 sisi, bi'tibarain. Ya. Apa khabar insya? Yaitu kata beliau, antum paham ya? Jadi kalau mau bagikan kalam itu terbagi menjadi 2. Ada khabar, ada insya. Difahami? Khabar ada 3 jenis. Ditinjau dari pemberita khabar tadi. Ada yang pasti sahih tanpa kedustaan padanya apabila khabar tersebut dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, khabar tersebut pasti dusta apabila khabar tersebut tidak masuk akal dan tidak mencocoki syariat. Difahami? Berselisih dengan syariat. Yang ketiga, khabar yang mungkin dikatakan dusta, mungkin dikatakan benar. Khabar siapa? Ya khabar-khabar makhluk ini tadi. Ketika Abu Zainu menyampaikan suatu berita, benar bisa jadi, dusta bisa jadi. Difahami?
Kemudian kalam yang kedua jenisnya insya. Apa insya? Insya itu kalau bahasanya al-amru wan nahyu. Itu namanya insya. Apa insya? Insya'ul fi'l, memunculkan perbuatan. Ya. Insya'ul fi'l, memunculkan perbuatan. Ketika antum mengatakan seseorang duduk, berarti apa yang diinginkan? Agar orang tersebut memunculkan suatu perbuatan. Apa perbuatannya? Duduk. Kulu washrabu. Apa yang diinginkan di situ? Agar orang tersebut memunculkan perbuatan makan dan minum. Jelas? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wa'budullah insya, wa la tusyriku bihi syai'an insya. Wa'budullah al-amru wa la tusyriku bihi syai'an an-nahyu. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa qad yakunul kalam khabara insya'in bi'tibarain. Nah, ada jenis yang ketiga dari kalam ini tadi, ya. Ada jenis yang ketiga. Kadang kalam itu ada yang disebut dengan khabar insya. Jelas? Bisa antum buat klasifikasi? Hah? Gampang, antum ambil papan tulis, ya. Nanti ana suruh antum. Antum ambil papan tulis, buat al-kalam di atasnya. Kemudian buat garis 3. 1 khabar, kedua insya, ketiga khabaro insya. Khabar terbagi menjadi 3, ditinjau dari sisi mukhbir, yang memberitakan Allah dan Rasulnya. Pasti khabarnya apa? Shadiq, as-sidq. Yang kedua kadzab. Siapa? Iblis, syaitan, mudda'in nubuwah, dajjal dan semisalnya. Khabarnya kadzib. Yang ketiga manusia biasa. Difahami? Bisa benar, bisa salah khabarnya. Yang insya terbagi menjadi 2. Ada khabar, ada amr, ada nahyu. Nah, di sana ada kalam namanya khabaro insya. Difahami? Apa khabar insya? Antum buat klasifikasi lagi, terbagi menjadi 2 macam. Apa 2 macam tersebut? Ada al-khabar wal muradu bihi insya, ada al insya wal muradu bihi khabar. Wadih? Jelas? Nyambung? Nah, bisa juga anak antum klasifikasi dengan yang bentuk model-model anak kuliahan itu ya, bagan-bagan itu gampang. Ya enggak? Asal antum paham. Ya. Nyambung khalifah. Ya. Nah, kemudian kita masuk al-amru. Ana ulangi ya. Al-amru ta'rifuhu, al-amru qaulun yatadamman talab al-fi'li ala wajhil isti'la. Mithlu aqimus shalah wa atuz zakah. Al-amr definisinya adalah qaul, ucapan, yatadamman, ucapan yang mengandung tolabal fi'il, yang mengandung permintaan fi'il, meminta fi'il. Amri, uktub. Amri, uktub. Antum dengar apa tadi? Antum dengar apa? Antum dengar suara apa tadi? Uktub. Apa yang anda omongkan? Uktub. Qaul bukan? Qaul. Yatadamman, mengandung talabal fi'il. Ketika anda ngomong uktub, apa yang antum pahami? Kepada amri, amri uktub. Apa yang anda inginkan? Amri menulis, talabal fi'il. Sehingga amr itu adalah qaulun, ucapan yang pada ucapan tadi mengandung permintaan melakukan perbuatan. Duduk, makan, belajar. Berarti ketika ada orang mengatakan khalifah, ijlis, apa yang diinginkan oleh orang tersebut?
Hah? Apa yang diinginkan? Duduk. Ya. Ketika ada orang mengatakan wandi, kul, makanlah, apa yang diinginkan? Makan. Berarti yang diinginkan apa? Talabal fi'il, perbuatan. Ala wajhil isti'la. Ala wajhi al isti'la. Ya. Pada sisi atau dari orang yang tertinggi, bahasa enaknya gitu. Al isti'la itu kalau lebih enak menerjemahkannya, ucapan yang mengandung tuntutan perbuatan dari orang yang lebih tinggi. Jelas? Nyambung? Sehingga perintah itu berasal dari atas ke mana? Ke bawah. Difahami? Misal aqimus shalah. Tinggi kita tinggi Allah Azza wa Jalla. Tinggi? Tinggi Allah Azza wa Jalla. Wadih? Jelas? Nah. Fa kharaja biqaulina qaulun, maka keluar dengan ucapan kita qaulun ini al-isyarah. Fala tusamma amran. Isyarah tidak disebut perintah. Wa in afadat ma'nahu, meskipun isyarah itu tadi memberikan faedah makna perintah. Abdul Hakam. Apa yang anda fahami? Diam. Zainu. Apa yang anda fahami ketika anda bilang gini? Hah? Apa? Berdiri. Berarti itu paham kan? Itu perintah. Ya enggak? Nah, tapi tidak disebut dengan qaul. Difahami? Meskipun itu bermakna perintah. Makanya dikatakan al-isyarah fala tusamma amran. Isyarat tidak disebut perintah. Wa in afadat makna, meskipun memberikan faedah makna perintah. Ketika anak menunjuk Rifki, apa yang difahami Rifki? Keluar. Apakah anak ngomong? Tidak. Bukan qaul, tapi isyarah. Namun maknanya perintah. Masuk dalam pembahasan kita ini tadi? Tidak masuk. Difahami? Kenapa tidak masuk ya ikhwan? Karena pembahasan usul fikih ini berkaitan dengan dalalatul alfaz. Yang akan kita kaji ini lafaz. Difahami? Kemudian wa kharaja biqaulina talabul fi'l, dan keluar dengan pernyataan kita talabul fi'l an-nahyu, larangan, li'annahu talabu tarkin, karena larangan itu talabu tarkin, meminta untuk meninggalkan, bukan meminta untuk mengerjakan. Wal muradu bil fi'il al-ijad, yang dimaksud dengan fi'il adalah al-ijad, mewujudkan, memunculkan. Aujada yujidu itu ijad, artinya apa? Memunculkan, mewujudkan. Fayashmal al-qaul al-ma'mura bihi, maka mencakup ucapan yang diperintahkan tersebut. Difahami? Jadi ini ya ikhwan, ijadul fi'il mencakup juga al-qaul ma'mur. Jadi ingat ya, di sini disebutkan al-muradu bil fi'il al-ijad, mencakup juga al-qaul al-ma'mur, ucapan yang diperintahkan. Faham antum ucapan yang diperintahkan? Contoh misalkan ketika ada seseorang memerintahkan iqra'u,
Berarti ada perbuatan yang dia lakukan apa? Yaitu membaca. Ya. Faham antum? Jadi maksud tolabul fi'il mencakup apa? Perbuatan, mencakup juga al-qaul. Difahami? Karena qaul juga fi'il sebenarnya. Fi'il itu mencakup dua macam. Ada fi'il anggota badan, ada fi'il lisan. Fi'il lisan apa? Al-qaul. Difahami? Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, fayashmalul qaul al-ma'mur bihi. Sehingga al-amr ini juga mencakup al-qaul al-ma'mur, mencakup ucapan yang diperintahkan tadi. Nyambung? Wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la al-iltimas wad du'a wa ghairihima mimma yustafadu min sighatil amri bil qara'in. Dan keluar dengan pernyataan kita ala wajhil isti'la, dari arah orang yang lebih tinggi atau dari sisi yang lebih tinggi, itu al-iltimas. Iltimas itu sama-sama talabul fi'il, sama-sama tolab. Namun iltimas itu dari orang yang sederajat. Disebutkan Al-Jurjani dalam ta'rifat, iltimas itu talabul fi'il mimman huwa fi rutbatin wahidah. Permintaan perbuatan tapi dari orang yang satu derajat. Misalkan contoh, satu level, antum satu level, satu kawan, satu santri, satu kelas. Amri bilang ke misalkan Faiz balik, yo balik jenguk adik, kasih udur lah dia, dengan jenguk adik, ya nak. Misalnya Amri bilang sama Abdul Razak, kata Amri apa? Abdul Razak ijlis. Tolab bukan? Tolab. Tapi tolab ini namanya iltimas. Kalau dari orang yang atas, ana gurunya antum, ana lebih tinggi dibanding antum ya, karena guru. Ana mengatakan ijlis, wa ya Amri ijlis, itu namanya apa? Al-amr, al-amr, bukan al-amir, ya, amr. Abdul Razak bilang ke Amri, mengatakan ijlis, itu namanya apa? Al-iltimas. Orang yang lebih rendah, Abdul Hakam, bilang ke Abdul Razak, ijlis, namanya apa? Ad-du'a. Jelas? Tiga perkara ini disebut dengan tolab, ya, tolab. Kalau dari atas disebut dengan al-amr, kalau sederajat disebut al-iltimas, kalau dari bawah disebut ad-du'a. Ketika antum mengatakan Rabbighfirli, ighfirli, warhamni, amr bukan itu? Amr, tapi amrnya dari mana? Dari bawah ke atas. Disebut dengan apa? Doa. Jelas? Nyambung? Nyambung khalifah. Azan. Dah cukup dulu ya sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah lanjut besok subuh.